Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi tentang fungsi boolean. Untuk pembahasannya, mari simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Zakia Kautsari dengan NPM 2011050314. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean atau disebut juga fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai berikut: Fbn menjadi B, yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang menganggotakan pasangan terurut ganda n, orderen n tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan, sebuah fungsi boolean adalah fx, y, z sama dengan x, y, z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, yaitu x, y, z ke himpunan 0,1. Contohnya 1,0,1 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f 1,0,1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Adapun contoh-contoh fungsi boolean yang lain. Yang pertama, fx sama dengan x. Yang kedua, fx, y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen. Yang ketiga, fx, y sama dengan x aksen dikali y aksen. Yang keempat, fx, y sama dengan x plus y aksen. Yang kelima, fx, y, z sama dengan x, y, z aksen. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya yang disebut literal. Contoh, fungsi h, x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Pada contoh di atas terdiri dari sebuah tiga literal, yaitu x, y, dan z. Komplement fungsi. Bila sebuah fungsi boolean dikomplementkan, kita memperoleh fungsi komplement. Fungsi komplement berguna pada saat penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi komplement dari f, yaitu f aksen, dapat dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah peubah berlaku untuk n peubah. X1 dan X2 adalah I1 buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung aksen sama dengan X1 aksen X2 aksen. I2 buka kurung X1 X2 tutup kurung aksen sama dengan X1 aksen ditambah X2 aksen. Dual dari I1. Contoh, misalkan F buka kurung X, Y, Z sama dengan X buka kurung Y aksen Z aksen ditambah YZ tutup kurung, tentukan F aksen. Solusi: F aksen buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan buka kurung X buka kurung Y aksen Z aksen ditambah YZ tutup kurung aksen. X aksen ditambah buka kurung Y aksen Z aksen ditambah YZ tutup kurung aksen. X aksen ditambah buka kurung Y aksen Z aksen tutup kurung aksen buka kurung YZ tutup kurung aksen sama dengan X aksen ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung buka kurung Y aksen ditambah Z aksen tutup. Yang kedua, menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan f. Komplementkan setiap literal di dalam dua hal tersebut. Contoh, misalkan f buka kurung x, y, z tutup kurung sama dengan x buka kurung y aksen z aksen ditambah yz tutup kurung, maka dual dari f sama dengan x ditambah buka kurung y aksen ditambah z aksen tutup kurung buka kurung y ditambah z tutup kurung. Komplementkan tiap literalnya. X aksen ditambah buka kurung y ditambah z tutup kurung buka kurung y aksen ditambah z aksen
tutup kurung sama dengan F aksen. Jadi F aksen buka kurung Y buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan X aksen ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung buka kurung Y aksen ditambah Z aksen tutup kurung. Baik, saya Anis Delma Syarifah akan menjelaskan materi tentang bentuk kanonik. Jadi, ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau biasa disebut juga sum of product atau SOP, dan yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau biasa juga disebut product of sum atau POS. Contohnya, yang pertama ada fungsi f x y z sama dengan x aksen y aksen z plus x y aksen z aksen plus x y z. Dan fungsi yang kedua yaitu g x y z sama dengan x ditambah y tambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z. Sebenarnya dua fungsi ini merupakan fungsi yang sama, yang mana fungsi pertama merupakan penjumlahan dari hasil kali atau SOP, dan fungsi yang kedua merupakan perkalian dari hasil jumlah atau POS. Selanjutnya, minterm dan maxterm. Minterm adalah suku atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan maxterm adalah suku atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya, seperti fungsi yang tadi, yaitu fungsi pertama f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y z. Fungsi ini mengandung tiga buah minterm, yaitu yang pertama x aksen y aksen z, yang kedua x y aksen z aksen, dan yang ketiga x y z. Dan contoh fungsi yang kedua yaitu y x y z sama dengan x ditambah y tambah z dikali x tambah y aksen tambah z dikali x tambah y aksen tambah z aksen dikali x aksen ditambah y tambah z aksen dikali x aksen tambah y aksen ditambah z. Fungsi ini mengandung 5 buah maxterm, yaitu x tambah z, x tambah y aksen ditambah z, x ditambah y aksen ditambah z, x aksen tambah y ditambah z aksen, dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua perubahan dapat kita lihat pada tabel berikut. Bisa kita lihat pada tabel. Di sini kita menulis semua kemungkinan nilai x dan y yang mungkin ada, yaitu 00, 01, 40, dan 41. Kemudian minterm, sukunya yaitu x aksen y aksen, x aksen y, x y aksen, dan x y. Lambang minterm ini dilambangkan dengan
fungsi komplement X, Y, Z sama dengan komplement kan berarti yang tidak ada di fungsi X, Y, Z tersebut, yang artinya 0, 2, 3, karena 1, 4, 5, 6, 7 sudah ada. Jika fungsi X, Y, Z berikan jumlahan, maka fungsi komplementnya di sini merupakan hasil sebuah perkalian atau V besar. Jadi fungsi X, Y, Z sama dengan jumlahan dari 1, 4, 5, 6, 7 akan sama dengan hasil perkalian dari 0, 2, 3. Sehingga kesimpulannya M diakan sama dengan MZ. Contoh, carilah bentuk konversi SOP dan POS dari fungsi X, Y, Z sama dengan Y komplement ditambah X, Y ditambah X komplement Y, Z komplement. Penyelesaian, karena di sini masih belum komplit literal dari masing-masing suku atau term, maka kita jabarkan terlebih dahulu. Fungsi X, Y, Z sama dengan Y komplement dikali 1 dikali 1 ditambah X, Y dikali 1 ditambah X komplement Y dikali 1 sama dengan Y komplement dikali 1 di sini adalah X hingga X ditambah X komplement, lalu dikali 1 yang kedua di sini adalah Z hingga Z ditambah Z komplement, ditambah X, Y dikali 1 di sini adalah Z sehingga Z ditambah Z komplement ditambah X komplement Y Z komplement. Lalu kita uraikan sama dengan X Y komplement ditambah X komplement Y komplement, Z ditambah Z komplement ditambah X Y Z ditambah X Y Z komplement ditambah X komplement Y Z komplement sama dengan X Y komplement Z ditambah X Y komplement Z komplement ditambah X komplement Y komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z komplement ditambah X Y Z ditambah X Y Z komplement ditambah X komplement Y Z komplement. Suku X Y komplement Z sama dengan M5, X Y komplement Z komplement sama dengan M4, X komplement Y komplement Z sama dengan M1, X komplement Y komplement Z komplement sama dengan M0, X Y Z sama dengan M7, X Y Z komplement sama dengan M6, X komplement Y Z komplement sama dengan M2. Lalu kita urutkan hasilnya dari yang terkecil sehingga M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Untuk yang POS, fungsi X Y Z sama dengan M3. Dilihat dari tabel sehingga hasilnya X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Saya Fajar Ahmadi Gofur dengan NPM 5011050321. Di sini saya akan melanjutkan materi fungsi boolean, yaitu bentuk baku fungsi boolean. Dua bentuk kanonik adalah bentuk dasar yang diperoleh dengan membaca fungsi dari tabel kebenaran. Bentuk ini umumnya sangat jarang muncul karena tiap suku atau term di dalam bentuk kanonik harus mengandung literal atau keubah yang lengkap, baik dalam bentuk normal X atau dalam bentuk komplementnya X aksen. Cara lain untuk mengekspresikan fungsi boolean adalah bentuk baku atau standar. Pada bentuk ini, suku-suku yang dibentuk fungsi dapat mengandung 1, 2, atau sejumlah literal. Dua tipe bentuk baku adalah baku SOP dan baku POS. Contoh bentuk baku SOP: F X Y Z sama dengan Y ditambah X kali Y ditambah X aksen dikali Y dikali Z. Contoh bentuk baku POS: F X Y Z sama dengan X dikali Y aksen ditambah 2 dikali X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nadila di sini akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika. Hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, di mana A ditambah 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten, di mana A ditambah A sama dengan A, dan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement,
di mana A ditambah A aksen sama dengan 1 dan A dikali A aksen sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominansi, di mana A dikali 0 sama dengan 0 dan A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum involusi, di mana A aksen dikali aksen sama dengan A. Dan yang keenam, hukum penyerapan, di mana A ditambah AB sama dengan A dan A dikali A ditambah B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A dan A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ke-8 ada hukum asosiatif, di mana A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C dan A dikali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Yang ke-9 ada hukum distributif, di mana A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C dan A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana A ditambah B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen dan A B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Dan yang ke-11 ada hukum 0+1, di mana 0 aksen sama dengan 1 dan 1 aksen sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama ada fxy sama dengan x plus x aksen y sama dengan x plus x aksen dikali x plus y sama dengan 1 dikali x plus y sama dengan x plus y. Contoh yang kedua yaitu fxyz sama dengan x aksen, y aksen, dan z ditambah x aksen yz ditambah xy aksen sama dengan x aksen z dalam kurung y aksen plus y plus xy aksen sama dengan x aksen z dan xz aksen. Contoh yang ketiga yaitu fxyz sama dengan xy plus x aksen z plus yz sama dengan xy plus x aksen z dan ditambah yz dalam kurung x plus x aksen sama dengan xy plus x aksen z ditambah xyz ditambah x aksen yz. Hasilnya menjadi xy dalam kurung 1 plus z ditambah x aksen z dalam kurung 1 plus y sama dengan xy plus x aksen z. Saya Feni Baruni. Selanjutnya akan membahas tentang peta Carnot. Peta Carnot adalah sebuah metode untuk menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika dan mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Peta Carnot atau Key-map diperkenalkan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953 adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika yang menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. Peta Carnot diilustrasikan seperti matrik 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan input dari sistem. Peta Carnot efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan peta Carnot karena komputasinya sangat tinggi, sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas peta Carnot hingga 4 variabel saja. Sebelum mengenal peta Carnot, terlebih dahulu kita ulas kembali tentang perbedaan SOP atau sum of product dengan POS atau product of sum. Gerbang logikanya seperti ini. Perbedaannya, cara membaca variabelnya pada SOP F sama dengan A dikali B ditambah B dikali C, dan pada POS F sama dengan A ditambah B dikali B ditambah C. Untuk SOP lebih ke 1 dan POS lebih ke 0. Peta Carnot dengan 2 peubah.
Dari tabel, kita memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Dengan M0-nya 00, M1-nya 01, M2-nya 10, M3-nya 11. Kita ubah ke peta Carnot. Seperti tabel, bisa kita lihat X untuk baris dan Y untuk kolom. Untuk X0, Y0 itu ketemu M0 sama dengan tabel yang pertama tadi. Untuk X0, Y1, M1, X1, Y0, M2, X1, Y1, M3. Dalam peta Carnot, tabelnya akan berubah menjadi seperti tabel ini ya. Biasanya sudah tertera pada soal. Untuk X0, Y0 itu 0, X0, Y1 itu 1, X1, Y0 itu 0, X1, Y1 itu 1. Nah, untuk kolom yang lebih ke 0 itu adalah POS atau product of sum. Untuk kolom yang satu itu lebih ke SOP atau sum of product. Peta Carnot dengan 3 peubah. Variabelnya yaitu X, Y, Z. Kita rubah seperti pada tabel di samping, yaitu untuk X, Y, Z, X-nya adalah baris dan YZ-nya menjadi kolom. Susunannya adalah 00, 01, 11, dan 10. Kita cerminkan karena pada peraturannya untuk 3 peubah kita mencerminkan. Jadi nggak berurutan 00, 01, 10, 11, tapi 00, 01, 11, dan 10. Ketika kolom yang pertama 00, maka kolom yang ketiga adalah 11. Selanjutnya peta Carnot dengan 4 peubah. Variabelnya yaitu W, X, Y, Z. Kita ubah menjadi peta Carnot seperti pada gambar itu ya. Untuk WX-nya itu dia adalah baris dan YZ-nya adalah kolom. Jadi terlihatnya tidak terlalu panjang dan banyak. Karena tujuan kita menggunakan metode peta Carnot ini untuk membuatnya menjadi lebih sederhana. Selanjutnya kita ke contoh soal. Biasanya soal itu menggunakan 4 variabel seperti ini. Variabelnya W, X, Y, Z. F-nya 01, 10, 00, 11, 0000, 0010. Kita rubah ke peta Carnot seperti di samping ini. Untuk WX itu dia barisnya dan YZ itu kolomnya. Nah, sama antara baris dan kolom ini kita cerminkan. Caranya sama seperti yang di 3 variabel tadi. Kita cerminkan, yaitu untuk kolom pertama 00, kolom ketiga 11, urutannya yaitu 00, 01, 11, 10. Untuk baris juga sama, baris pertama 00, baris ketiganya 11. Untuk urutannya 00, 01, 11, 10. Perkenalkan, nama saya Isna Lutfiani dengan NPM 2011050219. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Terdapat 3 cara, yaitu 1. Pasangan, yang artinya 2 buah 1 yang bertetangga. Yang kedua, quad, artinya 4 buah 1 yang bertetangga. Dan yang ketiga yaitu octet atau 8 buah 1 yang bertetangga. Contoh menyederhanakan dengan menggunakan pasangan atau 2 buah 1 yang bertetangga. Nah, diketahui fungsi W, X, Y, dan Z sama dengan W, X, Y, Z plus W, X, Y, Z aksen. Cara pengerjaannya yaitu kita buat dulu peta Carnotnya, kemudian isi nilai-nilainya, dan terdapat 2 nilai 1 yang bertetanggaan, yaitu WXYZ dan WXYZ aksen. Maka kita sederhanakan dengan cara pasangan dengan 2 yang bertetanggaan. Kita bisa gabungkan 2 yang bertetanggaan ini. Kemudian kita sederhanakan, artinya kita gabungkan menjadi 1, yaitu WXY. Kenapa? Karena sama-sama WX-nya bernilai 1, 1.
dan Y-nya sama-sama bernilai 1, maka menghasilkan WXY setelah penyederhanaan. Ini yaitu bukti secara aljabar. Kemudian yang kedua yaitu kuat atau 421 yang bertetanggaan. Berikut contoh penyederhanaan dengan menggunakan kuat. Seperti biasa, kita buat dulu peta Carnot-nya. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai satunya dan kita akan coba sederhanakan dengan kuat. Kan di sini ada 4 nilai satu yang bersisian atau bertetanggaan ya. Nah, kita akan sederhanakannya menjadi, kalau kita cari persamaannya ya, yaitu sama-sama di baris 1, 1. Sehingga hasilnya adalah WX. Berikut adalah bukti secara aljabarnya. Baik, perkenalkan nama saya Hairunisa Dwi Prastica dengan NPM 2011050334. Di sini saya akan menjelaskan teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot, yaitu dengan cara oktet atau 821 yang bertetanggaan. Diketahui fungsi f w x y z yaitu w x y aksen z aksen ditambah w x y aksen z ditambah w x y z aksen ditambah w x y aksen z ditambah w x aksen y aksen z aksen ditambah w x aksen y aksen z ditambah w x aksen y z ditambah w x aksen y z aksen. Kita lihat pada peta Carnot terdapat 8 buah angka 1 yang bertetanggaan. Di sini bisa kita sederhanakan langsung menjadi 1 buah saja karena mereka sama. Dilihat pada kotak yang ada WX itu nilai W-nya sama-sama 1, yang nomor 3 dan nomor 4, selebihnya berbeda. Maka dapat disimpulkan atau dapat kita sederhanakan hasil penyederhanaannya yaitu W. Bisa kita lihat juga pada bukti aljabarnya sebagai berikut.